kali ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi saya perkenalan dulu ya teman-teman. Saya Lulu Atunisa dengan NIM 22190073. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama ketiga pemateri yang lain. Nah, yang pertama itu Kak Merna SKU dengan NIM 23190046 dan ada Kak Bian Emri Higa dengan NIM 23190134. Yang terakhir ada Kak Jessica Kamengko dengan NIM 23190075. Baik teman-teman, di sini tema yang akan kami bawakan itu terkait dengan analisis pelanggaran etika profesi akuntansi. Jadi studi kasus yang kami bawakan, yang kami angkat itu dari PT Great River International Tbk. Jadi sebelum kita masuk ke dalam poin-poin intinya, saya di sini ingin menjelaskan terlebih dahulu, mendescribe kronologi kasus dari PT Great River International Tbk ini seperti apa. Bagaimana sih sampai terjadi pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh PT Great River International Tbk. Jadi supaya teman-teman bisa paham alur dari kasus yang terjadi. Langsung saja. Kasusnya dimulai dari sekitar bulan Juli hingga September di 2004. Nah, di mana PT Bank Mandiri itu telah membeli obligasi dari PT Great River International itu dengan nilai sebesar 50 miliar dan juga memberi fasilitas kredit investasi, kredit modal kerja dan cash non-loan kepada PT Great River International dengan nilai yang sangat fantastis teman-teman, senilai 265 miliar yang diduga itu mengandung muatan melawan hukum karena obligasi tersebut default dan kreditnya macet. Lanjut di Agustus 2005 oleh Bapepam atau Badan Pengawas Modal itu menyidikkan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Great River International Tbk tahun 2003, tahun buku 2003. Bapepam ini telah menemukan adanya overstatement dan penambahan aktiva tetap perseroan di 8 Desember 2006. Nah, kasus Great River ini semakin mencuat karena adanya temuan auditor investigasi Arianto, Amer Yusuf, dan Mawar yang menemukan indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tekstil tersebut berupa penggelembungan akun penjualan, akun piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Nah, akibatnya apa? Akibatnya PT Great River International mengalami kesulitan arus kas dan gagal bayar utang 200 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi sebesar 400 miliar. Jadi berdasarkan investigasi tersebut, Bapepam ini menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut itu ikut menjadi tersangka. Nah, pasca kasus pelanggaran yang dilakukan itu PT Great River International Tbk, Kantor Akuntan Publik Arianto, Amer Yusuf, dan Mawar telah menyelesaikan audit investigatif atas PT Great River International pada 8 Oktober di 2025. Lalu audit itu mulai atas transaksi umum, piutang usaha, penjualan, pembelian, serta mutasi kas dan bank selama periode 1 Januari 2003 hingga di akhir Maret, di 31 Maret. Nah, itu ditemukan sejumlah banyak penyimpangan penggunaan dana. Nah, itu ya teman-teman, itu sedikit tentang kronologi kasusnya. Jadi saya bisa simpulkan di sini teman-teman, pelanggaran etika apa saja yang dilakukan oleh PT Great River International Tbk. Yang pertama itu PT Great River International Tbk itu pernah terlibat kasus pelanggaran etika karena manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan tidak menyajikan laporan yang wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Jadi kita tahu ya teman-teman, di setiap pembukuan, setiap laporan keuangan itu pasti harus berdasarkan standar akuntansi dimanapun. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu terdapat indikasi penggelembungan aset dan penghasilan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi itu sangat-sangat menyalahi aturan. Nah, hal ini akan menyesatkan investor dan stakeholder. Jadi imbasnya ke investor dan stakeholder.
Jadi teman-teman, kesimpulannya seperti ini. Kasus pelanggaran etika profesi akuntansi yang melibatkan PT Great River International Tbk ini merupakan salah satu dampak nyata ya, yang sangat serius dari ketidakpatuhan terhadap standar etika dan profesionalisme di dalam dunia akuntansi. Baik teman-teman, nanti lanjut ada slide berikutnya. Bagian analisis permasalahan itu saya akan lempar kepada teman pemateri saya, Kak Mirna Esakau, untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Ada 4 permasalahan dari PT tersebut. Dari keempat tersebut, saya akan menjelaskan tentang dampak, penyebab, serta solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah permasalahan yang pertama itu adalah tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan. Dampaknya yaitu kurangnya kepercayaan dari investor, pelanggan, dan masyarakat. Permasalahan yang kedua adalah tekanan manajemen untuk menunjukkan performa keuangan yang baik demi menarik investor. Dampak dari permasalahan tersebut adalah dapat menyebabkan praktik akuntan yang tidak etis seperti manipulasi laporan keuangan. Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu tekanan untuk memenuhi ekspektasi investor dan meningkatkan harga saham, serta solusinya yaitu menerapkan kebijakan yang mendukung etika bisnis dan memastikan bahwa laporan keuangan itu akurat dan transparan. Yang ketiga yaitu lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu meningkatkan risiko kesalahan penipuan atau praktik tidak etis. Sedangkan penyebab dari permasalahan tersebutnya adalah kurangnya sumber daya atau kompetensi dan fungsi pengawasan. Dan yang ketiga, solusi dari permasalahan tersebut yaitu meningkatkan kompetensi dan sumber daya dalam fungsi pengawasan serta memastikan bahwa sistem pengawasan efektif. Dan terakhir yaitu permasalahan yang keempat yaitu etika profesional akuntan tidak diterapkan dengan baik. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu mengancam kepercayaan masyarakat dan investor pada perusahaan. Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu kurangnya pelatihan atau kesadaran etika di kalangan akuntan. Yang terakhir yaitu solusi dari permasalahan tersebut yaitu meningkatkan kesadaran etika dan memastikan bahwa akuntan memahami dan menerapkan standar etika profesional. Nah, dengan menganalisis permasalahan dari PT tersebut, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan etika bisnis, serta memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab. Saya akan memaparkan beberapa solusi untuk mengatasi kasus pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi pada PT Great River International Tbk. Yang pertama ada audit ulang oleh auditor independen. Solusi pertama yang dapat diimplementasikan adalah melaksanakan audit ulang secara menyeluruh oleh tim auditor independen. Audit ulang ini merupakan langkah krusial yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dan kewajaran laporan keuangan perusahaan, mengidentifikasi secara komprehensif seluruh kesalahan dan kecurangan yang belum terdeteksi pada audit sebelumnya, menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, merestorisasi kepercayaan investor, kreditor, dan masyarakat terhadap integrasi perusahaan. Dalam proses audit ulang ini, fokus utama yang harus diberikan pada area-area yang sebelumnya mengalami penggelembungan nilai, yaitu akun penjualan, piutang, dan aset perusahaan yang telah dimanipulasi. Solusi yang kedua, yaitu penguatan fungsi pengawasan internal. Fungsi pengawasan internal perlu diperkuat secara signifikan melalui beberapa strategi berikut, yaitu 1. Pembentukan komite audit independen yang beranggotakan profesional dengan kompetensi dan integritas yang tidak diragukan. Yang kedua, peningkatan kualitas sistem pengendalian internal untuk meminimalisasi risiko manipulatif data keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap transaksi-transaksi yang memiliki risiko tinggi untuk dimanipulasi. Yang keempat, implementasi pemisahan tugas yang tegas dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, yaitu pelatihan etika profesi bagi staf akuntansi. Program pelatihan komprehensif mengenai etika profesi akuntansi merupakan solusi penting yang perlu diselenggarakan
bagi seluruh staf akuntansi dan jajaran manajemen perusahaan. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mengenai etika profesi akuntansi dan implikasinya dalam praktik kerja sehari-hari. Kemudian membangun kesadaran akan signifikasi integritas dan objektivitas dalam penyusunan laporan keuangan. Terus mengedukasi mengenai konsekuensi hukum dan profesional yang dapat timbul akibat pelanggaran etika profesi. Memberikan panduan praktis dalam menghadapi dilema etika yang mungkin muncul dalam praktik akuntansi. Menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam budaya kerja organisasi. Solusi yang keempat yaitu penerapan Good Corporate Governance atau GCG secara ketat. Implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan menyeluruh akan berkontribusi signifikan dalam mencegah pelanggaran etika profesional. Penerapan ini mencakup 5 prinsip utama, yaitu 1. Transparansi, yaitu memastikan keterbukaan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang berikut ada akuntabilitas, yaitu menegaskan kejelasan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang berikut ada responsibilitas, yaitu mematuhi secara ketat peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku. Yang berikut adalah independensi, yaitu mengelola perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan intervensi pihak-pihak tertentu. Yang berikut adalah kewajaran, memastikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara. Dalam implementasi GCG, terdapat juga beberapa aspek penting yang perlu ditekankan, yaitu pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan fungsi pengelolaan oleh direksi. Yang berikut ada pengangkatan komisaris independen yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi. Yang berikut penyusunan dan sosialisasi pedoman etika perusahaan yang komprehensif. Yang berikut ada pelaksanaan evaluasi kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel. Demikian 4 solusi yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi dan mencegah kasus pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi seperti pada PT Great River International Tbk. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut yang secara konsisten, diharapkan integritas profesi akuntan dapat dijaga dan kepercayaan publik terhadap kualitas laporan keuangan dapat dipulihkan. Internasional tidak melakukan integritas dan menyajikan laporan di standar akuntansi. Dengan demikian, PT Great Rivers International dapat dikatakan kepatuhan terhadap etika, maka dapat oleh karena itu penting bagi perusahaan profesi dan menjalankan kredibilitas
lantas mencapai kesuksesan tanpa pamrih. Ada 3 saran yang baik untuk PT tersebut. Saran yang pertama yaitu perusahaan harus membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi etika. Ini berarti bahwa dengan membangun budaya kerja yang etis, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dari stakeholder dan mengurangi risiko pelanggaran etika. Dan juga perusahaan dapat melakukan pelatihan untuk etika karyawan dan memastikan bahwa kebijakan etika diterapkan secara konsisten. Saran yang kedua adalah akuntan harus terus memperbarui pengetahuannya tentang standar etika dan perlu transparansi. Ini berarti bahwa akuntan harus memahami dan menerapkan standar etika profesional untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan transparan. Dan juga dengan memperbarui pengetahuan tentang standar etika, akuntan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi risiko kesalahan atau penipuan. Dan saran yang ketiga adalah pengawasan ketat dari regulator pasar modal. Ini berarti bahwa pengawasan ketat dari regulator pasar modal dapat membantu dan memastikan bahwa perusahaan dapat mematuhi peraturan dan standar etika. Dan juga regulator dapat melakukan atau memeriksa dan mengawasi untuk memastikan bahwa perusahaan transparan dan akuntabel dapat melakukan kegiatan itu dengan operasionalnya. Nah, dengan menerapkan saran-saran tersebut, PT Great River dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan mengurangi risiko pelanggaran etika dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oke, baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh presentator sebelumnya teman-teman saya itu mengenai analisis pelanggaran etika profesi akuntansi di perusahaan PT Great River International Tbk. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari pelanggaran etika, ada analisisnya, sampai solusi, dan bahkan kesimpulan dan saran. Jadi, teman-teman, kurang lebih itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.